الله أكبر الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan mulia ini, di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, dan Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa Ramadan tidak lama. Dia adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, hari-hari yang terhitung jari, antara 29 atau 30 hari, dan tidak akan pernah lebih dari 30 hari. Maka dari itu kita harus senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di bulan Ramadan ini. Menjaga keistiqomahan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita kendor dalam beribadah di bulan Ramadan. Ini adalah hari-hari untuk memanen pahala, hari-hari untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari-hari untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, a'inni ala dzikrika, bantu aku untuk berzikir kepadamu, bantu aku untuk bisa melakukan ibadah yang baik kepadamu, bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Sebab tidak ada seorang hamba yang beribadah dengan maksimal kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita milik Allah, kaki kita dan seluruh tubuh kita itu bisa beribadah kepada Allah ketika ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul banyak meminta hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari dua penyakit yang ada pada diri manusia, yaitu penyakit malas dan juga penyakit lemah. Dua penyakit ini yang banyak menyebabkan seseorang tidak bisa beribadah maksimal kepada Allah, yaitu kelemahan dan kemalasan. Maka di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzu, yaitu kelemahan, wal kasalu, yaitu kemalasan. Apa bedanya antara lemah dengan malas? Al-ajzu atau kelemahan
Artinya bisa jadi orang tersebut ingin melakukan banyak ibadah, tetapi dia lemah, sehingga ibadah itu pun tidak dilakukan karena kelemahan dirinya. Adapun al-kasal, yaitu dia yang sebenarnya mampu melakukan, tetapi rasa malasnya menyebabkan dia pun tertinggal dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua penyakit ini adalah dua penyakit yang menyebabkan kita tertinggal pada orang lain. Di bulan Ramadan, orang lain sudah meninggalkan kita dalam banyak zikir, dalam banyak sedekah, dalam banyak qiraah, dalam banyak infak. Mereka melesat jauh. Bahkan kalau kita melihat sirah salafus salih, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan setiap harinya 1 kali hatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan bahwa beliau setiap harinya 2 kali hatam Al-Quran. Az-Zuhri rahimahullah dan Imam Malik meninggalkan majlis-majlis hadis untuk membaca Al-Quran. Ini mereka para salafus salih, orang-orang yang sangat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau tertinggal dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di bulan Ramadan ini. Ingat kembali fadilah-fadilah dari banyak amal saleh yang Rasul SAW kabarkan kepada kita. Jangan lemah dalam qiyam Ramadan atau salat tarawih. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang salat berdiri pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukankah kita adalah pribadi-pribadi yang banyak dosa di tahun-tahun yang lalu? Bukankah kita ingin Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita? Minimal kita tidak keluar dari Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu batas minimalnya. Kita tidak keluar dari Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kita gabungkan antara puasa di siang hari dan salat di malam hari, insya Allah kita tidak keluar dari Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Radina anfu rajulin", sungguh rugi, sungguh rugi orang yang menjumpai Ramadan tapi kemudian dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi orang yang menjumpai Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak memaksimalkan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Karena dia menganggap Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Dia menganggap malam-malam Ramadan sama dengan malam-malam yang lain. Ini adalah sebuah kerugian besar. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah 1 bulan. Masih tersisa beberapa hari ke depan. Ramadan adalah ayyam ma'dudah, hari-hari yang terhitung jari. Tadi malam kita melihat bulan sudah mulai sempurna. 2-3 hari kemudian maka bulan ini pun akan sangat sempurna. Tanggal 13, 14, 15 ini adalah bulan purnama yang dikatakan dengan ayyamul bid atau hari-hari putih. Dikarenakan langit pada waktu itu menjadi putih dengan sinarnya bulan. Dan bulan kalau sudah sempurna, maka mau tidak mau dia akan semakin mengecil. Sesuatu kalau sudah sempurna, maka dia akan kembali melemah. Bulan pun demikian. Kalau sudah purnama, maka dia akan kembali mengecil dan terus mengecil dan akhirnya hilang, digantikan dengan hilal Syawal. Maka hilanglah Ramadan pada waktu itu. Kaum muslimin rahimakumullah, beruntunglah bagi kita, bagi kaum muslimin yang memanfaatkan Ramadan ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita adalah makhluk yang fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini di bulan Ramadan, satu kesempatan yang sangat baik untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menuntut ayat-ayat Ramadan dengan ayat doa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad SAW, apakah Allah itu jauh atau dekat? Kalau jauh saya akan berteriak dalam berdoa. Kalau dekat saya akan bermunajat. Saya akan berbisik ketika berdoa." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Aku akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka laksanakanlah perintah-perintahku. Taatlah kepadaku, wal yu'minu bi, dan yakinlah Aku akan mengabulkan doa itu. La'allahum yarshudun. Moga-moga mereka menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di bulan Ramadan adalah bulan di mana doa-doa akan terkabul. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada 3 orang yang doanya mustajab. Doa orang musafir, kemudian doa orang yang terzalimi, serta doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kaum muslimin rahimakumullah, masih ada amal-amal saleh lain yang harus kita pertahankan di bulan Ramadan. Di antaranya it'amut ta'am, atau memberikan makanan terhadap orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqas min ajri shaim syai'." Siapapun yang memberikan makanan terhadap orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala darinya. Kemudian jangan gunakan Ramadan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga diri kita dari kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malam yada qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kebutuhan walaupun dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepada pelaku maksiat di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin ya karim ya rahim. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizuna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم
Allahu Akbar. Assalamualaikum